Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari kitab Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 13 dengan judul perikop keempat sangkakala yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilempar ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus dan sepertiga dari semua air menjadi absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nazar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Saudara, di dalam kitab Wahyu kita akan beberapa kali melihat tentang sangkakala yang dibunyikan. Nah, setiap kali sangkakala berbunyi, maka itu menandakan bahwa berbagai hukuman akan dijatuhkan ke bumi. Hukuman tersebut berupa tulah-tulah yang sudah dikenal di dalam sejarah bangsa Israel. Di dalam perikop ini, ketika malaikat yang pertama meniup sangkakala pertama, maka turunlah badai api, hujan es, dan bercampur darah. Badai ini membakar dan menghanguskan sepertiga bumi beserta dengan pohon dan juga rumput-rumput. Selanjutnya saat malaikat kedua meniup sangkakala, air laut menjadi darah dan menyebabkan makhluk di dalam laut dan juga orang-orang mati karena air tersebut. Kemudian ketika malaikat ketiga meniup sangkakala dan sebuah bintang jatuh dari langit. Terakhir saat malaikat yang keempat meniup sangkakala, maka sepertiga bumi dipenuhi dengan kegelapan. Saudara, saat kita membaca perikop ini, maka akan timbul perasaan takut terhadap berbagai hukuman Allah berupa bencana atau juga penderitaan yang akan datang. Pesan utama yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes bukanlah agar orang percaya menjadi takut terhadap hal-hal tersebut ketika membaca perikop ini. Namun pesan utama yang ingin disampaikan adalah tentang perlindungan Allah yang tetap sama atas umatnya. Hal ini sama dengan apa yang terjadi saat bangsa Israel dibawa oleh Allah keluar dari Mesir. Saat itu Allah menimpakan tulah-tulah kepada orang Mesir, tetapi Allah melindungi umat Israel melalui darah anak domba yang dioleskan di tiang pintu rumah. Saudara yang terkasih, saat ini kita hidup di tengah dunia yang dipenuhi dengan berbagai kejahatan dan kerusakan moral. Berbagai tindakan kriminal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi hampir setiap hari. Bahkan banyak orang yang tidak segan melakukan berbagai cara supaya tujuannya tercapai. Selain itu, berbagai bencana, kerusakan bumi atau pemanasan global juga menimbulkan berbagai kekhawatiran dalam kehidupan kita. Di tengah situasi ini, mari kita tetap setia dan taat pada perintah Allah. Sebab Allah yang tidak pernah berubah itu akan selalu melindungi kita dalam berbagai situasi di kehidupan kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apa saja hal-hal yang sedang saudara khawatirkan saat ini? Mari bawa semua hal-hal tersebut
kepada Allah di dalam doa. Dan mari meminta kekuatan dari Allah supaya kita mempercayai Dia, bahwa Dia akan selalu melindungi orang percaya. Dan mari meminta bimbingan dari Roh Kudus supaya kita tetap mampu hidup taat dan setia pada kehendak-Nya. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami bisa kembali bangun dengan tubuh yang baik. Tuhan, kami bersyukur juga untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah dari dulu dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur sebab di tengah situasi yang kami hadapi mungkin banyak hal yang membuat kami khawatir, tapi kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sama akan tetap melindungi kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Kami serahkan seluruh hidup kami, Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau akan tetap membimbing dan menyertai kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.